Halo semuanya, sekarang saya akan melanjutkan video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, terus juga ada buku besar setelah penyesuaian, raca saldo juga yang setelah penyesuaian. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Oke, kita mulai dulu dari jurnal penyesuaian. Oke, di sini ada 6 soal penyesuaian ya, yang kita mulai langsung dari nomor satu ya. Oke, nomor satu ada perlengkapan terpakai sebesar 150.000. Kita lihat di atas, ini kita punya supply atau perlengkapan sebesar 170.000. Nah, jadi yang sudah terpakai itu 20.000, sisanya sebesar 150.000. Jadi kita mengisinya supply expense, kemudian juga supplies di kredit. Kemudian yang nomor dua, peralatan mengalami penyusutan sebesar 25%. Nah, jadi penyusutan dari peralatannya itu sebesar 25% dari 11 juta rupiah. Jadi 11 juta itu sebesar 2.750.000. Nah, ini penyusutannya. Nah, jadi akunnya itu depreciation expense dan juga disertai accumulated depreciation equipment. Harus yang equipment karena yang ini eh, peralatan. Kemudian yang nomor tiga ada iklan yang dibayar sudah berjalan selama 2 bulan. Nah, jadi iklan itu kita membayar sebesar 1 juta ini ya. 1 juta sudah berjalan selama 2 bulan. Jadi terpotong sebesar 166.000. Kenapa 166.000? Ini didapat dari 1 juta dibagi 12 bulan. Sedangkan ini sudah berjalan 2 bulan, jadi eh, kita menghitungnya 2 bulan. 1 bulannya dapat sekitar 80-an. Jadi kalau 2 bulan dapat 166. Gitu. Ini akunnya ada advertising expense karena kita sudah mengeluarkan sebesar tersebut. Kemudian disertai juga prepaid advertising. Gitu. Kemudian yang nomor 4 ada menerima pembayaran pada pekerjaan tanggal 15 April. Oke, kita lihat pada tanggal 15 April. Nah, ini ada pekerjaan yang belum terbayar sebesar 2,2. Kita punya piutang. Oke,
Oke, di nomor 4 ada menerima pembayaran pada pekerjaan tanggal 14 April. Oke, kita lihat pada tanggal 14 April, kita melakukan pekerjaan sebesar 4,2 juta rupiah. Sudah dibayar sebesar 2 juta rupiah, kita punya piutang sebesar 2,2 juta rupiah. Nah, jadi kita eh, mengisi dengan unearned service revenue karena kita belum menerima pembayaran dari pekerjaan jasa kita, disertai juga dengan service revenue di kredit. Ini nominal sebesar 2,2 juta rupiah ya. Begitu juga di kreditnya. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 5, gaji yang belum terbayar sebesar 1 juta rupiah. Jadi ada salaries and wages expense karena salaries ini untuk gaji ya. Dan juga yang di kreditnya salaries and wages payable sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang nomor 6 ada bunga pinjaman bank sebesar 10% per bulan. Kita ada pinjam. Oke, kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Caranya sama seperti buku besar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cara pembuatan pivotnya. Saya akan contohkan lagi untuk pembuatan pivotnya. Jadi caranya kita blok semuanya, semua jurnal umum. Sorry, bentar. Nah, gini. Kemudian bagian penyesuaian juga di blok. Kemudian pergi ke insert pivot table. Nah, ini langsung di enter aja. Nanti keluar seperti ini. Kita keluarkan yang tanggal, debit, kredit. Ini akun full dipindahkan ke filter supaya kita bisa memilih seperti ini. Gitu. Oke, saya akan lanjut saja ke buku besar yang sudah ada. Ini sudah tertulis semua ya. Berapa beberapa akun yang ada. Nah, ini juga neraca setelah penyesuaian. Jadi, ini caranya juga sama seperti tadi juga membuat pivot table. Ini harus balance ya hasilnya. Kemudian langsung saya lanjutkan saja ke laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi. Kita mulai dari laporan laba rugi. Laba rugi itu meliputi dua, pemasukan dan pengeluaran gitu simpelnya. Nah, jadi ini pemasukan ada di service revenue sebesar 6,620. Kemudian expense-nya ada interest, ada utilities, ada salaries, supplies, depreciation. Nah, kemudian yang expense semua di total, kemudian dikurangi dengan pendapatan. Nah, nanti hasilnya akan terlihat. Nah, seperti ini. Gitu. Nah,
Kemudian lanjut lagi ke laporan laba ditahan. Nah, di sini saldo laba 1 April ini nggak ada ya, kosong. Nggak ada. Kemudian laba net itu dari yang laporan laba rugi ini. Kemudian dikurangin dividen. Dividen itu apa? Dividen itu prive gitu. Jadi ini dikurangin ya. Netonya, laba netonya dikurangi dengan dividen. Jadi hasilnya seperti ini. Sekian. Oke, lanjut lagi ke laporan posisi keuangan. Ini ada aset. Aset itu yang kepalanya satu. Ratusan, 100 semua tuh aset. Kemudian semua dijumlahkan. Totalnya seperti sekian asetnya. Kemudian dilanjut dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi hmm, di sini eh, ada liabilitas itu kepala 200, 200 apapun 200 liabilitas. Dan juga ada ekuitas 100. Nah, ini 200 ini ada account payable, bank loan, dan juga segala macamnya ya. Kemudian di ekuitas ada share capital ordinary gitu. Oke. Nah, yang sudah seperti yang tadi saya sudah bilang, aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi, aset itu nominalnya harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Totalnya mereka berdua harus sama dengan aset. Nah, jadi di sini harus balance ya. Tadi saya sudah perbaiki, jadinya balance seperti gini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.